would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Come on. Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jayadi Studio Production mengundang salah satu YouTubers dari Makassar, yaitu Yuda Pratama. Selamat datang. Assalamualaikum Bang Jayadi. Waalaikumsalam. Aduh. Begini, maksud kami mengundang Yuda Pratama. Kami mau tanya-tanya nih, gimana perjalanannya sampai dia gemar menjadi YouTubers? Begini Bang Yuda, Ya Bang. kami mau tanya-tanya sekalian bagi pengalaman lah untuk menjadi YouTubers, salah satu YouTubers dari Makassar begitu. Bagaimana sih perjalanan Anda sampai di sini? Begini Bang, awal mula ceritanya, saya dulu adalah seorang pelaut. Terus saya sering melihat suatu video di YouTube. Saya selalu melihat, oh ternyata begini. Saya mau menjadi YouTuber seperti orang. Terus setiap malam saya selalu juga putus asa sih. Oh kenapa saya upload video terus, upload vlog, selalu gagal sih karena itu subscribernya sudah belum naik. Tapi Ya. ya. Oke Bang Yuda, dengar-dengar nih waktu kita SMK dulu, kamu murid paling nakal ya? Ya. Kadang juga saya begini. Oh. Waktu pas SMK kan kita satu kelas. Bagi pengalaman dong buat Bagi pengalaman. subscriber Yuda Pratama. Begini Bang, awal mulanya itu saya selalu dulu mau dibilang dicaci maki. Itu pada saat itu ada suatu guru, kita tidak boleh sebut namanya ya brother, kita tidak boleh sebut itu namanya guru. Cuma yang itu guru selalu berkata kepada saya, kamu nakal sekali, apa bisa kamu seperti yang ibu mau, atau kamu bisa menjadi orang yang sukses. Tapi saya selalu berkata dalam hati kecilku, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti ini brother. Makanya karena saya juga jatuh, tapi saya selalu berusaha dan sambil berdoa. Insya Allah pasti ada jalannya brother. Para subscriber saya jangan pernah berputus asa, pasti ada jalan. Begini Bang Yuda, ini kan kami dari satu SMK, yaitu SMK Mana Nusantara. Kita berbeda profesi. Bagaimana kalau kita tukar-tukaran pikiran gimana? Saya bahas di bidang saya, Anda bahas di bidang, kan Anda pernah Kerja di suatu kapal. kerja di kapal gitu. Saya sebagai fotografer, bagaimana sih kesuksesan Anda? Bagaimana cara mengurusnya itu semua sehingga bisa dapat kapal gitu? Awal mulanya brother, saya dulu punya kenalan di Jakarta. Sampai saya bisa ke luar negeri. Awal mulanya saya punya kawan mengajak saya, bro, ayo kita ke sana bro, kita daftar begini. Oke, saya bilang welcome sih. Saya bilang oke, kita pergi. Dan pada saat itu ada juga satu hal yang bisa membuatku bagaimana ya brother, saya bisa sedih. Saya minta kepada kedua orang tuaku, saya minta, mak, tolong doakan saya mak. Saya cuma minta 2 juta rupiah sama orang tua. Sampai saya tiba di Jakarta. Uang habis. Sampai tiba di Jakarta saya tidur di masjid. Itulah kisah yang paling sangat, maksudnya bagaimana ya? Paling terkesan itu bagi saya, brother. Saya tidur di sana di masjid, makan dibawakan dengan orang-orang di situ. Sampai saya menangis. Kenapa sih hidupku sampai begini? Tapi karena saya meminta sama Yang Maha Kuasa, ya Allah berikanlah saya kesehatan supaya saya mudah mencari nafkah dan bisa membahagiakan kedua orang tuaku, ya kan? Dan kedua, saya bisa membeli satu unit rumah karena saya di atas kapal memang mempunyai target. Saya mempunyai target. Saya tidak bakalan pulang ke Indonesia dari Korea. Saya tidak bakalan pulang sebelum saya mendapatkan
sebuah unit rumah. Dan kedua, saya ingin sekali membahagiakan kedua orang tua saya. Walaupun itu susah senangnya di atas kapal, walaupun terguncang dengan badai yang menghantam saya tetap kekar kena doa orang tua saya sehingga saya bisa begini, Mas Jaya. Suatu inspirasi yang besar bagi orang-orang yang ada di luar sana, bagi pelayaran-pelayaran yang belum mendapat kapal, bagi letting-lettingnya Yuda Pratama, Sun Prajaya, jangan putus asa. Yuda Pratama ini membagi tips kesuksesan, bro. Gimana sih caranya orang-orang itu bisa semangat untuk tetap bertahan tanpa guncangan-guncangan, tanpa rintangan ya Mas Yuda ya? Iya betul itu. Ini kau tanamkan dalam diri sendiri. Kau tanamkan. Saya sebagai anak lelaki, ya kan, saya harus sukses dan saya harus mencapai segala yang saya inginkan. Dan paling pertama berdoa dan berusaha minta doa restu orang tua. Ini Mas Jayadi, saya ingin bertanya balik kepada Mas Jayadi. Dulunya Mas Jayadi dan Jayadi. Saya ingin bertanya sih. Saya mau bertanya sama kau Jayadi. Kan kamu dulu waktu SMK begini, saya dengar ceritanya Jayadi ternyata fotografer begini. Dia ikut-ikut sama suatu orang. Tapi bagaimana saya bisa lihat ini usahanya Mas Jayadi? Kok bisa punya sendiri, bisa punya foto pre-wedding sendiri, fotografer. Bagaimana Mas Jayadi bisa mencapai segala apa yang Mas Jayadi? Awal mula saya kenal dunia fotografi itu Mas Wiraya, ya, pas kelas 6 SD. Saya sudah berbaur dengan kalangan fotografi, sudah ikut-ikut di kalangan fotografi. ya. Awal mulanya itu saya ikut pas ada yang namanya Kak Warno. Salah satu event atau salah satu pas pesta keluarga, kebetulan dia yang motret. Saya tanya-tanya sama dia, "Bang, gimana Kak caranya gabung-gabung, mau ikut-ikut?" Mulai dari gajinya itu uang satu sekolah, 20.000 satu hari. 20.000 satu hari itu nggak hari-hari juga. Tapi itu maksudnya luar biasa ya, banyak Bang Jayadi bisa sabar. Itu cuma 20.000 satu hari. Bagaimana Mas Jayadi bisa tabah menghadapi segalanya itu? Kalau mata uang 20.000 di masih usia SMP ya? Iya. Itu sudah besar. 20.000. Tapi kan jarang-jarang juga pada saat kita terjun lapangan baru digaji 20.000. Tapi di situ saya tidak lihat dari jumlah gajinya. Saya nggak lihat dari jumlah gajinya, besar kecilnya gaji. Tapi saya nilai atau saya betul-betul mau itu cuma ilmu yang saya cari, bukan dibilang uangnya, gajinya, bukan. Saya cuma betul-betul cari ilmu di waktu itu. Pas di usia saya kelas 3 SMP mau masuk SMA itu sudah digaji full. Itu satu acara itu sudah masuk 250.000 satu acaranya. Awal mulanya itu saya punya kamera sendiri, saya punya syutingan sendiri, saya punya konter. Awal mulanya itu saya main arisan Mas Yuda. Saya main arisan. Ini buat motivasi buat teman-teman yang ada di rumah ya, sister mau brother. Berikan dia motivasi Bang Jayadi. Di waktu itu saya ikut arisan. Kalau nggak salah itu dalam satu bulannya itu dia 1 jutaan arisan. Iya. Selama 25 bulan, bayangkan 2 tahun lebih. Pada saat arisannya itu namanya saya naik, saya baru beli kamera shoot sama kamera shoot 1 style. Pada saat itu suatu perjalanan bukan jangka pendek ya untuk dapat semua ini. Itu kisaran 3 tahunan baru bisa dapat semua ini. Begitu ya sampai sekarang itu ya alhamdulillah sudah punya kamera syuting itu sudah 2 pasang, kamera foto itu sudah 4, lampu studio
bahkan sudah buka usaha konter kecil-kecilan. Tapi jujur sih, saya awal mula masuk di fotografi itu cuma belajar editing loh. Cuma belajar editing, lama-kelamaan saya mau memperluas ilmu, makanya saya belajar lagi teknik kamera, teknik syutingan, begitu Mas Yuda. Betul, Mas Jayadi. Terus Mas Jayadi, bagaimana sih maksudnya Mas Jayadi bisa seperti ini? Apa sih yang kau tanamkan dalam dirimu Mas Jayadi? Sampai kamu bisa sekekar ini, bisa mencapai segala ini yang kau mau. Kalau yang ini sih belum cukup ya Mas Yuda ya. Ya. Tapi ya alhamdulillah lah. Tapi kalau masalah nilai-nilai yang apa ya, yang kita bahas, di dalam fotografi itu kita harus menanamkan yang namanya kesabaran. Karena nggak mungkin dong langsung dapat job yang besar, langsung dapat nama yang besar, dikenal banyak orang, nggak mungkin. Itu butuh proses. Awal mula saya itu mulai mandiri ya di tahun tahun berapa ya Mas Hidayah? Kelas 1 SMA. Dari SMK 2017 ya Mas? 2017. Ya, 2017. Awal mulanya itu dari situ. Terus Bahkan sekolahnya nggak selesai sudah mau kenal dunia ini. Lebih tertarik dengan dunia fotografi daripada pelayaran. Padahal kita sudah bayar mahal-mahal untuk masuk di sana. ya. Terus Mas Jayadi, berikan motivasi para fans-fans saya yang ada di luar sana supaya dia terus kuat untuk menjalani hari-harinya. Motivasinya itu ya harus sabar, jangan pernah menyerah. Satu kali kita bertekad, pantang bagi kita untuk mundur. Makanya jangan cuma awalnya aja bergebu-gebu. Awalnya itu semangat sekali. Lama-kelamaan, oh ternyata fotografi gajinya cuma segini. Oh ternyata fotografi penghasilannya cuma segini. Kalau kita mau mulai suatu usaha, kita tidak boleh melihat dari unsur gajinya, dari unsur capeknya, unsur apanya, tapi lihatlah bagaimana kita menciptakan momen yang indah bagi sang pengantin, bagi yang mengadakan event. Dan satu kunci juga untuk para fotografer yang ada di luar sana, jangan mandang dari segi kameranya. Kamera itu walau mahal kameramu, walau ratusan juta harga kameramu, tapi kalau kamu tidak kuasai suatu kamera itu sama, nol. Tapi coba kalau kamera murah tapi semua dari segi pengaturannya, dari segi menu-menunya semua kita kuasai, otomatis hasilnya bagus. Terus Mas Jayadi, ini apabila ada keluargamu yang mau nikah atau mau foto pre-wedding, butuh apa namanya kalau pengantin itu Mas Jayadi? Yang apa ya maksudnya? Yang mau nikah. Fotografer. Fotografer. Silakan telepon Mas Jayadi. Nanti saya taruh di sini IG-nya ya Mas Jayadi. Saya taruh. Nanti silakan di follow. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe.